Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, jumpa kembali bersama saya Rodatillah di channel Ummahatul Qura. Pada kali ini kita akan melanjutkan bacaan surah Al-Baqarah di juz yang kedua, dimulai daripada ayat yang ke-211. Jadi pada kali ini kita akan membaca secara pelan-pelan, dan di akhir ayat bacaan nanti kita akan menguraikan satu ayat daripada uraian tajwid secara terperinci. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa inna Allaha syadidul iqab. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم
فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال
فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم
nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annamakum mulaquh wa basyiril mu'minin ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. La dibaca panjang, ada alif sebelumnya harokat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian taja'a, di sini ada huruf jim sukun yang terdapat di pertengahan kalimat. Nah, ini dinamakan dengan qalqalah sura. Cara bacanya, jimnya dipantulkan dengan pantulan ringan. Taja'alu, keluar bunyi je. Taja'alu, namun ditekannya sedikit ya, untuk sekedar pantulannya saja. Kemudian a, ini huruf ain letaknya di tenggorokan bagian tengah ya. Jadi bukan lewat jalur hidung, jangan dibaca a, jangan dibaca taja'alu ya, tapi taja'alullah. Di sini ada alif lam, namanya alif lam asyamsiyah. Karena sesudah alif lam terdapat huruf syamsiyah yaitu la. Cara bacanya, lamnya langsung dileburkan ke dalam lafadz Allah ataupun dimasukkan. Dan untuk alif lamnya tidak dibaca. Atau kata lain juga disebut dengan idgham syamsiyah. Dan untuk lafadz Allah ini dibaca tebal ya. Jadi hukumnya tafkhimun mufakkamun. Karena sebelum lafadz Allah berharakat zummah yaitu lu. Dan untuk lam ini dibaca panjang 2 harokat ya, karena ada baris tegak yang berdiri di atas huruf la. Ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar. Kemudian or, di sini ada ro sukun ya. Nah, hukum bacaan ro ini kalau misalkan dia sukun maka ditinjau kepada huruf yang di belakangnya, yaitu harokat di belakangnya. Misalkan zummah, berarti ini ro-nya dibaca tebal dengan posisi pangkal lidah naik ke atas. Or, jangan dibaca or ya, tapi or. Kemudian dhatali, di sini ada tanwin ya, harokat tanwin fathah bertemu dengan lam yang bertasydid di lain kalimat. Ini dinamakan dengan idgham bila gunnah. Jadi cara bacanya, tanwinnya dimasukkan ataupun dileburkan ke dalam huruf la dengan cara tiada berdengung. Urdatali, jadi cukup ditekan saja, tidak perlu ditahan. Kemudian li'ai, ini ada ya sukun sebelumnya harokat fathah. Cara bacanya, ianya dialirkan dengan bacaan lembut, aima ya, karena ini dinamakan dengan harfulin. Kemudian ma, ini ada alif sebelumnya harokat fathah. Ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian kum'a, ada mim sukun bertemu dengan hamzah. Ini dinamakan dengan idhar syafawi. Cara bacanya, mimnya dibunyikan secara jelas atau jelas bunyi m-nya. Kum'a, cukup ditekan saja, tidak perlu ditahan. Li aymanikum ya. Kemudian anta, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ta, yaitu huruf ikhfa.
Jadi ketika nun sukun bertemu dengan ta, maka ini dinamakan dengan ikhfa aqrab ya. Jadi makna ikhfa aqrab ini dekat ya, antar makharijul huruf nun dengan huruf ta itu saling berdekatan makhrajnya. Maka cara bacanya nunnya disamarkan, kemudian siap-siap mau masuk ke huruf ta. Anta, jangan dibaca jelas nunnya ya, jangan anta, tapi digantungkan ya nunnya, jadi samar-samarkan. Nah, ikhfa aqrab ini kalau dibandingkan tingkat kesamaran dan dengungan itu lebih ke samar ya ketimbang dengung. Jadi jangan dibaca angta ya, tapi anta ya, seakan ini nunnya digantung. Kemudian tabaru, runya ada waw sukun sebelumnya harokat zummah, ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Dan untuk hukum bacaan roknya dibaca tebal karena rok ini berharokat zummah. Jadi dengan posisi pangkal lidah naik ke atas. Tabaru, ru, bukan ru ya. Kemudian watattaqu, ini ada waw sukun sebelumnya harokat zummah, ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, juga dibaca panjang 2 harokat. Watus, ini shad ya, jadi shad ini bacaannya tebal ya, dan dia adalah sifatnya shafir, jadi anginnya itu lebih jelas ya. Watus ya, ditebalkan, kemudian anginnya itu dibunyikan secara jelas. Kemudian lihu, ini ada waw sukun sebelumnya harokat zummah, ini juga dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. Nah, untuk ini ha ini merupakan ha kecil ya, atau biasa dikenal dengan ha pedas. Jadi posisinya itu di tengah tenggorokan ya, sejajar dengan huruf ain ya. Hau, bukan hu ya, tapi hau. Kemudian baina, ini ada ya sukun sebelumnya harokat fathah, ini dinamakan dengan harfulin. Cara bacanya cukup dilunakkan saja. Nas, di sini ada alif lam, namanya alif lam asyamsiyah, karena sesudah alif lam terdapat huruf syamsiyah yaitu nun. Cara bacanya nunnya dileburkan ataupun dimasukkan ke dalam huruf nun yang kedua ini ya, dengan cara ditekan, dan untuk alif lam ini tidak lagi dibaca, atau kata lain juga disebut dengan idgham syamsiyah. Nah, karena di sini huruf yang jadi syamsinya adalah huruf nun yang bertasydid, maka cara bacanya nunnya ini dimasukkan sambil didengungkan, karena nun yang bertasydid ini dinamakan dengan ghunnah musyaddadah. Jadi cara bacanya ditekan kemudian ditahan sambil terbentuk suara yang mendengung. Bainanna ya. Kemudian karena di sini ada tanda wakaf yaitu al-waqfu aula, berhenti lebih utama, maka ketika kita wakaf di sini otomatis kita sukunkan sinnya. Dan untuk hukum bacaan sin ini cukup didesiskan anginnya saja dengan bacaan tipis. Bainannas. Nah, untuk na ini dibaca panjang karena kita sudah mewakaf di sini. Ini dinamakan dengan mad arid li sukun ya. Karena kita sudah mewakaf di sini, otomatis kita sudah mensukunkan 2 huruf. Yang pertama yaitu sukun asli, yaitu huruf mad alif, kemudian yang kedua sukunnya dengan sebab diwakaf yaitu sin. Maka ketika kita sudah mensukunkan 2 huruf, maka ini dinamakan dengan mad arid li sukun. Jadi untuk mad arid li sukunnya boleh dibaca panjang 2, 4 sampai 6 harokat, harus konsisten dengan nafas. Kemudian wallah, di sini ada alif lam, namanya alif lam asyamsiyah. Karena sesudah alif lam terdapat huruf syamsiyah yaitu la. Cara bacanya wawnya langsung dileburkan ke dalam la ya, dengan cara ditekan saja, dan untuk alif lam ini tidak lagi dibaca. Nah, untuk hukum bacaan lafdzul jalalah ini dibaca tafkhim ya, tebal, karena sebelum lafadz Allah ini berharokat fathah yaitu wa ya. Jadi cara bacanya wallah, ditebalkan, bukan walla ya, tapi wallah. Dan untuk lam ini dibaca panjang 2 harokat karena ada harokat fathah berdiri tegak, ini dinamakan dengan mad tabi'i muqaddar.
Kemudian sami di sini ada ya sukun sebelumnya harokat kisra, ini dinamakan dengan mad tabi'i zahiri, dibaca panjang 2 harokat. A di sini ada harokat tanwin summa bertemu dengan huruf ain yaitu huruf halqi, huruf tenggorokan, maka ini dinamakan dengan idhar halqi ataupun idhar hakiki. Jadi cara bacanya tanwinnya dibunyikan secara jelas. Sami'un cukup ditekan saja, tidak perlu ditahan. Sami'un alim. Nah, untuk alim ini dinamakan dengan mad arid li sukun karena ada mad tabi'i yaitu ada ya sukun sebelumnya harokat kisra. Kemudian ada satu huruf lagi yaitu mim yang kita sukunkan dengan sebab diwaqaf. Jadi otomatis kita sukun di sini adalah 2 huruf ya. Yang pertama sukun asli yaitu huruf mad ya. Kemudian sukun yang kedua yaitu dengan sebab diwaqaf. Maka ketika ada 2 huruf sukun, ini dinamakan dengan mad arid li sukun. Cara bacanya dipanjangkan boleh 2, 4 sampai 6 harokat, harus konsisten dengan nafas. Shadaqallahul azim. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.